Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa ashabil kiram. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Amma ba'du. Alhamdulillah, puja-puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita ribuan nikmat, di antaranya yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat bermuajahah pada kajian online yang bertema pentingnya ilmu dalam berkehidupan. Sholawat berserta salam mari kita haturkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan cita-cita kita dan harapan kita di hari kelak, di hari kiamat kelak atau di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin. Allahumma amin. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini izinkan Al-Fakir untuk menyampaikan kajian online yang bertema tentang pentingnya ilmu dalam berkehidupan. Karena kita sebagai umat manusia yang lahirnya kita tanpa ilmu, maka kita dituntut dan dianjurkan, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menuntut ilmu sejak dimulai kita kecil sampai kita masuk ke liang lahat, itu masih kita dapat berkewajiban untuk yang namanya menuntut ilmu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa saja pentingnya ilmu dalam berkehidupan kita. Bagaimana Rasulullah mencontohkan adab-adab atau cara-cara kita untuk menuntut ilmu. Bagaimana step-stepnya kita untuk mendapatkan ilmu yang berkah dari guru-guru kita. Nanti akan kita bahas setelah ini di kajian online pada saat ini. Marilah kita mulai acara kajian online ini dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar sampai akhir dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Imam Ghazali atau yang bernama lengkap yaitu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i yang lahir pada 1059 Masehi dan wafat pada 1111 Masehi, mengucapkan pada kitab Ihya Ulumuddin yang berbunyi, menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, dan mencari ilmu adalah jihad. Masya Allah, dalam kesempatan kali ini kita dapat meniti atau dapat merasakan apa yang disampaikan oleh kalam Imam Al-Ghazali ini. Bahwa orang yang menuntut ilmu tidak akan ada ruginya. Dia mencari ilmu di pagi hari, di siang hari, di sore hari, ataupun di malam hari, itu dihitung sebagai ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah sudah mewajibkan bagi seluruh hambanya untuk menuntut ilmu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Menuntut ilmu itu hukumnya fardu, wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Maka Imam Ghazali mengatakan menuntut ilmu adalah takwa, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menyampaikan ilmu adalah ibadah.
Jika kita sudah memiliki ilmu, beberapa ilmu atau sudah banyak ilmu, jika kita menyampaikan ilmu yang kita punya, yang kita sudah merasakan ilmunya, terus kita sampaikan ke orang lain yang belum mengetahuinya, maka penyampaian itu dihitung sebagai ibadah. Di mana yang kita ketahui ibadah pasti akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Tidak ada ruginya kita mengulang-ulang ilmu. Pagi kita baca pelajaran, pagi kita baca buku hadis, buku tafsir, buku kajian-kajian. Ketika kita mengulang-ulangi pagi, esoknya kita ulang lagi, esoknya lagi kita ulang lagi, itu nggak ada ruginya. Dan dihitung oleh Allah sebagai zikirnya dia. Ya. Dan yang terakhir, mencari ilmu adalah jihad. Jika ada anak-anak kecil yang tingkat SD, tingkat TK, SMP, SMA, dia berangkat dari rumahnya ke sekolah masing-masing dengan niatan untuk mencari ilmu, maka mereka itu dihitung sebagai orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Tuh. Maka kalau misalnya nanti ada suatu kejadian yang tidak kita harapkan, atau dia ajalnya datang ketika perjalanan atau masa-masa mereka menuntut ilmu di sekolah atau di pesantren, maka itu diibaratkan sebagai mati syahid karena dia sedang dalam proses menimba ilmu. Kemudian, bagaimana cara kita untuk mendapatkan ilmu? Bagaimana biar ilmu itu cepat kita rasakan? Ada sebagian orang yang susah untuk mendapatkan ilmu, sekali diajarkan dia langsung lupa, nggak pernah diamalkan. Kata Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berkata dalam yang kita kenal sebagai kata-kata mutiara di Mahfuzat, syarat untuk mendapatkan ilmu yaitu ada 6. Yang pertama yaitu kecerdasan, yang kedua ada ketomaan terhadap ilmu, yang ketiga kesungguhan, yang keempat harta benda atau bekal kita untuk mendapatkan ilmu, yang kelima kedekatan kita kepada guru, dan yang keenam waktu yang panjang. Jadi syarat-syarat untuk mendapatkan ilmu adalah 6 ini yang paling terpenting. Ya. Dan tidak ada yang instan. Manusia belajar menuntut ilmu sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun langsung pintar, nggak ada. Ya, tulus zaman dengan waktu yang panjang. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk selalu menuntut ilmu. Allah Allah pun menerangkan dalam Al-Quran pada surat Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan mengangkat derajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan. Diangkat beberapa derajat dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Dari ayat ini bisa kita pahami bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Yang pertama, harus beriman dulu. Jika dia bukan orang yang beriman, maka Allah tidak akan mengangkat derajatnya. Yang pertama kuncinya yaitu beriman. Allah akan meninggikan, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, waladina utul ilma, dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan diangkat beberapa derajat. Bagaimana Allah mengangkat derajat bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan? Maksudnya yaitu nanti ketika di akhirat atau di surga, derajat dia akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun menjelaskan pada kisah penciptaan Nabi Adam, yaitu manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah langsung menciptakannya dengan tangannya. Allah meniupkan ruhnya ke dalam jasad Nabi Adam.
Di awal percakapan Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat, "Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihuka bihamdi wa nuqaddisu lak. Dalam ayat itu dan seterusnya ada percakapan Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat bahwa Allah akan menciptakan khalifah, bahwa Allah akan menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi. Lantas malaikat kurang setuju dengan rencana Allah yang akan Allah uh, buat di bumi untuk seorang khalifah atau manusia. Kemudian Allah memberitahu kepada malaikat, sesungguhnya kalian nggak tahu apa yang akan terjadi, apa yang akan saya lakukan, apa yang akan saya rencanakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui daripada mereka, para malaikat. Kemudian Allah setelah menciptakan Nabi Adam, sudah dijadikan Nabi Adam, ditiupkan ruh sehingga Nabi Adam hidup. Kemudian pada surat Al-Baqarah ayat 31, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan Allah mengajarkan kepada Nabi Adam semua nama-nama. Kemudian mengemukakan kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Allah berkata, Allah berfirman kepada para malaikat. Lantas para malaikat pun menjawab, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang artinya, mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui, lagi Maha bijaksana. Kemudian Allah berfirman, Allah berkata kepada Nabi Adam, qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Falamma anba'ahum bi asma'ihim, qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum ta'malun. Wa'alau ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Yang artinya Allah berfirman, "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini." Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan." Maka setelah itu Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Wa idza qala lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wahai malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam. Maka mereka pun bersujud kepada Nabi Adam, melainkan iblis. Aba wastakbar, dia enggan dan takabur. Wa kana minal kafirin, dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Dari ayat-ayat ini kita dapat simpulkan bahwa Allah meninggikan derajat Nabi Adam di antara para malaikat dengan adanya ilmu. Allah tidak akan menyuruh para malaikat bersujud kepada Nabi Adam kalau Nabi Adam enggak ada ilmunya. Tapi ketika Allah sudah mengajarkan semua ilmu atau mengetahui nama-nama yang ada di surga, yang ada di akhirat, Allah ajarkan kepada Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam menjelaskan semuanya kepada para malaikat, dan malaikat pun mengakui bahwa inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan Allah pun berkata, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Kemudian dari kalam Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi.
Barang siapa yang menginginkan dunia, maka dia harus mempunyai ilmu. Hendaklah dia memakai ilmunya, harus mempunyai bekal ilmu. Wa man aradal akhirah, dan barang siapa yang menginginkan akhirat, fa alaihi bil ilmi, harus dengan ada ilmunya. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi, dan jika ingin keduanya, dunia dan akhirat, fa alaihi bil ilmi, maka harus ada ilmunya. Jadi tidak semata-mata kita ingin dunia, ingin akhirat, tanpa bekal ilmu kita tidak akan dapat. Tidak akan ada yang bisa kita laksanakan. Ibadah-ibadah kita pun tidak ada nilainya kalau kita laksanakan tanpa ada dasaran ilmu. Seperti yang kita ketahui, rukun Islam yang ada 5, syahadat, sholat, zakat, puasa, pergi haji. 5 rukun Islam ini tidak akan kita bisa lakukan kalau kita tidak mempunyai ilmu. Kita walaupun kita lakukan pun kalau kita tidak ada dasaran ilmunya, bisa-bisa apa yang kita kerjakan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada ilmunya. Seperti sholat. Orang sholat tidak ada ilmunya, bakalan acak-acakan sholatnya. Tidak tahu mana rukun, tidak tahu mana syarat, tidak tahu mana sunnah. Bagaimana mengerjakan sholat, gerakan-gerakannya, bacaan-bacaannya. Jika tidak ada ilmunya, tidak akan diterima sholatnya. Kemudian zakat juga seperti itu. Puasa sama seperti itu. Semuanya ada ilmunya masing-masing. Jadi pentingnya ilmu dalam berkehidupan kita, yaitu kita tidak akan dapat melaksanakan semua ibadah, amalan ibadah tanpa adanya ilmu. Karena jika kita melakukan ibadah tanpa adanya ilmu, maka ibadahnya itu akan ditolak, tidak ada harganya. Maka marilah kita sama-sama tingkatkan ilmu, tingkatkan semangat kita untuk mencari ilmu, menuntut ilmu dimanapun dan kapanpun. Yang kecil, yang muda, yang sudah tua, yang merasa sudah dewasa, tapi merasa dirinya masih belum memiliki banyak ilmu, tetap semangat. Kita gapai impian kita untuk selalu melaksanakan ibadah dengan sesuai apa yang dituntunkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga amalan ibadah kita bisa tercapai ke Allah Subhanahu wa taala dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan nantinya akan diberi ganjaran ketika kita sudah berada di akhirat, yaitu dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Semua syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.